بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih, yang mana kita masih berada di khutbatul kitab, muqaddimah, masih di dalam bab yang menyebutkan atau kata pengantar dari Al-Imam Al-Ghazali. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya kita harus menuntut ilmu agama, harus setiap mukmin dan mukminah, muslim muslimah itu mempelajari ilmu agama. Tentunya yang dimaksud wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang jika kita tidak mengetahuinya, kita tidak mempelajarinya, maka ibadah kita tidak sah. Itu yang dimaksud ilmu wajib untuk dipelajari. Salat kita tidak sah kalau kita tidak belajar ilmu tersebut, berarti ilmu itu wajib dipelajari. Puasa kita tidak sah atau puasa kita bisa sah, bisa tidak sah. Bisa sah, bisa tidak sah. Bisa sah, bisa tidak sah. Mungkin sah, mungkin tidak sah. Nah, itu mungkin sah, mungkin tidak sah itu berarti kita wajib belajar sehingga kita yakin sholat kita pasti sah. Harusnya itu.
Tidak boleh kita untung-untungan. Kalau sah untung, tidak sah ada untung, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang namanya ibadah, ibadah wajib harus ketika kita lakukan, kita laksanakan, yakin kita ini sah. Untung-untungan itu diterima apa tidak diterimanya. Nah, itu baru untung-untungan. Eh, kalau diterima sama Allah kita untung, kalau tidak diterima kita tidak beruntung. Nauzubillah. Itu baru untung-untungan. Tapi kalau ibadah tadi sah atau tidak sah, wajib kita yakin ibadah kita sah. Nah, setelah ibadah kita sah, baru untung-untungan diterima apa tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ketika orang ibadahnya sudah sah, insya Allah diterima oleh Allah. Insya Allah. Nah, tapi kalau ibadahnya sudah sah, tidak diterima berarti. Kalau ibadahnya sudah tidak sah, pasti tidak diterima sama Allah. Yang untung-untungan mungkin diterima, mungkin tidak, itu untuk ibadah yang sah. Jadi kemarin di pembahasan kemarin Al-Imam Ghazali sudah menyebutkan bahwasanya kita harus menuntut ilmu agama. Kemudian beliau berkata, "Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya thamratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahirun wa batinun." Kata Imam Ghazali, akan tetapi harus kalian tahu bahwasannya ilmu itu akan memiliki hasil. Ilmu ada hasilnya. Kita nuntut ilmu, kita belajar ilmu agama, ada hasilnya. Semua itu ada hasilnya kan. Kita kerja dengan keras, berusaha dengan jerih payah, pasti ada hasilnya. Kita makan, hasilnya kenyang. Kita istirahat, hasilnya fit badan kita. Kita nuntut ilmu, ada hasilnya. Apa hasil nuntut ilmu? Kata beliau, hasil nuntut ilmu adalah al-hidayah. Mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil nuntut ilmu. Nah, jadi kadang kita sering minta hidayat sama Allah, tapi kita tidak tahu bahwasanya hidayat itu didapatkan dari mana. Minta, ya Allah, minta taufik hidayat. Hidayat itu petunjuk. Diberikan oleh Allah, kita diarahkan oleh Allah ke jalan yang baik, itu hidayat. Dan yang memberikan hidayat adalah Allah. Imam Ghazali mengatakan bahwasannya ketika kita menuntut ilmu, kalau ilmu tadi berkah, ilmu tadi manfaat, nuntut ilmu dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, baru dapat hasilnya yaitu hidayah. Berarti mafhumnya yang bisa kita pahami, kalau kita nuntut ilmu tidak dapat hidayat, berarti niatnya mungkin kurang bagus. Atau ilmu tadi bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tadi misalkan makin menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini harus dikoreksi lagi. Karena kata beliau, hasil dari nuntut ilmu dapat hidayat dari Allah. Berarti kalau ada orang nuntut ilmu tidak dapat hidayat, kan banyak yang itu. Dia nuntut ilmu tapi makin jauh dari Allah. Dia nuntut ilmu bukan makin dekat, makin sering maksiat misalkan. Makin sering melanggar. Makin sering dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah padahal dia berilmu.
Dia punya ilmu. Nah, berarti ilmu itu tidak manfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan kita takut kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Makanya Nabi besar Muhammad Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Kata Allah, yang takut sama Allah hanya orang-orang yang berilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang macam ini. Ilmu yang berkah sehingga menghasilkan dia mendapatkan hidayat dari Allah sehingga takut sama Allah. Karena tak, berarti ada ilmu yang tak berkah. Ada. Ilmu itu bisa jadi yang berkah, bisa jadi tidak berkah. Walaupun ilmu tadi ilmu agama. Kalau dari segi ilmu luar biasa, alim. Tapi karena niatnya tak baik, tak bagus, amalnya tak seimbang dengan ilmunya, ilmu tadi jadi musibah, jadi malapetaka. Dalam hadis disebutkan bahwasannya kelak di hari kiamat itu banyak dari kelompok ulama yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Sampai-sampai, naudzubillah, ini maka ini teguran, ini ancaman buat orang yang berilmu. Sampai-sampai murid-muridnya itu atau pengikutnya di dunia heran. Loh, ngapa Ustadz di jero neraka? Dalam hadis disebutkan, kenapa kamu dalam neraka? Bukankah dulu kamu yang melarang kami untuk maksiat? Bukankah dulu kamu di dunia yang nyuruh kami untuk melakukan kewajiban? Kenapa kau yang di neraka? Sedangkan yang disuruh tidak di neraka. Apa kata dia? Dijawab sama dia, iya. Dulu kami nyuruh kalian untuk melakukan kewajiban, tapi kami tidak melakukannya. Dulu kami melarang kalian untuk meninggalkan kemungkaran, kami yang melakukannya. Itu ada, Pak. Ada kasusnya itu kayak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata kata Nabi itu alimul lisan. Alim, cuman lidahnya yang alim. Cuman lidahnya yang pintar kalau ngomong. Kalau depan mic, depan umum, ceramah, khutbah, ngajar, wah pintar dia. Beramal paling belakang. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang, oh dia udah wong alim, pasti masuk surga. Tidak. Menutup. Tapi bukan artinya kita ada nuntut ilmu, buat apa kalau cek itu nuntut ilmu? Yang nuntut ilmu belum tentu masuk surga. Ada juga bukan. Jadi jangan sampai kita tuh dimainkan sama setan. Dimainkan sama setan, akhirnya kita ya sudah, akhirnya ilmu dah kita tuntut, ibadah juga tidak. Bagaimana solusinya? Solusinya kita tetap nuntut ilmu agama, kita tetap belajar yang wajib-wajib, dibarengi dengan kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Itu tuntut ilmu agama. Karena yang Imam Ghazali sebutkan kemarin, orang yang nuntut ilmu agama banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Salah satunya malaikat pun meletakkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk yang nuntut ilmu agama. Kita ini Pak ke masjid, niatnya apa? Nuntut ilmu agama. Itu dari rumah kita jalan sampai ke masjid. Kata Nabi, malaikat meletakkan sayapnya. Senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan dianggap kita dari rumah ke masjid, dari desa kita ke masjid, itu tidak kata apa-apa. Rahmat Allah turun. Dari mana rahmat Allah turun? Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat.
Malaikat meletakkan sayapnya karena ridho, senang dengan apa yang kita lakukan, nuntut ilmu agama. Istighfar, malaikat istighfar untuk penuntut ilmu agama. Bayangkan, yang istighfar buat kita malaikat. Malaikat mintakan ampun kepada Allah. Malaikat minta ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk penuntut ilmu agama. Bukan hanya malaikat, kata Nabi, bahkan binatang yang ada di laut pun istighfar untuk penuntut ilmu agama. Burung di atas langit, di hawa, istighfar untuk penuntut ilmu agama. Kalau kita niatkan hadir di majlis taklim, biar kita jadi talibul ilm, penuntut ilmu agama, kita akan dapatkan semua itu. Istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap kita harus belajar. Cuman kita barengi ketika kita belajar dengan niat yang baik dan kita amalkan apa yang kita dengarkan, baru insya Allah akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Al-hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Ghazali, al-hidayah allati hiya thamratul ilmi. Hasil dari menuntut ilmu agama adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Laha bidayah wa nihayah. Hidayat dari Allah itu ada bidayahnya, ada awalnya, ada akhirnya. Jadi hidayat dari Allah ada awal, ada level pertama, ada tahapan pertama, ada level terakhir. Artinya tidak semua orang sama. Ketika orang mendapatkan hidayat dari Allah, apakah sama semua levelnya? Beda. Wong yang dapat hidayat dari Allah levelnya beda. Ada level-levelnya. Ada tahapan-tahapannya. Itu kata Imam Ghazali. Yang mana Bidayatul Hidayah, ini kan judul kitabnya Bidayatul Hidayah. Makanya kitab ini untuk orang yang mendapatkan hidayat dan masih di level pertama, level pemula. Ya kita semua ini. Kitab ini nih. Bidayatul Hidayah, kan tadi beliau ngomong, natijah hasil buah dari ilmu yang kita tuntut adalah kita dapat hidayah. Hidayat dari Allah. Hidayat ini ada level pertama atau tahapan pertama, ada tahapan terakhir. Hidayat dari Allah ada tahapan pertama, ada tahapan terakhir. Yang beliau bahas di kitab ini tahapan pertama, yaitu yang dikenal dengan ilmu syariah. Ilmu syariah. Tahapan terakhir dikenal dengan ilmu hakikah, ilmu hakikat. Nah, jadi ilmu hakikat itu tahapan terakhir. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah menuntut ilmu, kemudian dia dapat hidayah, yang mana ketika dia mendapatkan hidayah, pasti melalui tahapan pertama. Sudah selesai tahapan pertama, baru dia masuk ke tahapan terakhir yang dinamakan ilmu hakikat. Tahapan pertamanya ilmu syariat, ilmu syariat. Nah, makanya kalau ada wong yang nuntut ilmu beda benar. Belajar wajib wudhu yang mana yang benar, sholat tak pernah. Tapi tiba-tiba langsung ngaku aku nak belajar ilmu hakikat. Atau aku sudah menguasai ilmu hakikat. Lah inilah contoh-contoh banyak kelompok-kelompok yang keblinger akhirnya. Tak wajib sholat Jumat. Ngapa? Atau sholat itu tak wajib. Ke masjid apalagi tak wajib. Tak sunnah. Yang penting kita itu
besok selalu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kelompok itu. Tidak mewajibkan menjatuhkan kewajiban sholat. Nauzubillah. Bisa-bisa keluar dari agama itu. Buat apa kita sholat di masjid? Itu kita masih menyembah kulit, belum hakikatnya. Oh, banyak kelompok-kelompok itu. Jangan tertipu, Pak, hati-hati. Memang dengarnya macam, wah lemak nian. Meresap di hati, itu tipu daya setan. Yang namanya orang mendapatkan ilmu hakikat pasti harus melalui tahapan-tahapan dulu. Tahapan pertama, apa? Nuntut ilmu dulu. Maka tidak ada seorang wali, kecuali wali tersebut pasti orang yang paham agama. Tidak mungkin ada wali yang tidak paham agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang wali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada wali yang ngomong sholat tidak wajib. Itu tidak mungkin. Mustahil, Pak. Ada wali yang ngomong sholat tidak wajib. Ada wali yang ngomong tidak usah puasa Ramadan. Yang penting malamnya kita zikir. Itu wali sesat. Bukan walinya Allah tapi walinya saya. Yang wajib-wajib. Apa yang wajib? Ucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam. Salat 5 waktu. Puasa bulan suci Ramadan. Zakat bagi yang mampu. Kemudian haji umroh bagi yang mampu. Ini tidak mungkin ada wali yang menggugurkan 5 ini, tidak mungkin. Mustahil ada wali yang menggugurkan 5 rukun Islam atau menggugurkan 6 rukun iman, itu mustahil. Jadi ada wali tidak sholat, tidak mungkin. Maka kita sering ceritakan keramat-keramat wali. Ada wali yang tidak sholat, tidak mungkin diceritakan. Nah, ini cuman keramat para wali, karamatul aulia. Keramat para wali itu harus kita percayai. Diceritakan ada orang ini di Yaman datang mau menemui seorang wali yang bernama Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Anak dia temui ini, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Datang, terkenal, katanya wali. Dia datang. Sampai ke depan rumahnya, dia ketuk, dak katik yang bukai. Kebetulan di depan rumah Habib Abdurrahman tadi, ada sebidang tanah yang di situ ada yang lagi bersawah istilahnya. Uang bersawah. Dia datang dari sebelum zuhur. Masuk, dia tidak nanya sama yang bersawah itu. Ngetuk tapi kata yang jawab, dia tunggu akhirnya. Masuk waktu zuhur, dia sholat. Yang di sawah tadi tidak sholat. Tidak sholat. Tetap dia tunggu, belum dibuka-buka pintu nih. Masuk waktu asar. Yang di sawah tadi masih nyangkul, tidak sholat juga. Sampailah masuk waktu maghrib, azan maghrib, baru selesai yang di sawah. Ternyata yang di sawah tadi mau masuk ke rumah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Akhirnya kata orang tadi, aku pengen ketemu dengan yang punya rumah ini. Aku yang punya rumah ini aku. Siapa kamu? Aku Abdurrahman Jufri. Tak tahu ini yang dia cari. Langsung berubah hatinya suuzon. Nah, jadi kita tidak boleh suuzon sama Allah. Buruk sangka langsung. Katanya wali, madai tidak sholat. Katanya wali, madai tidak sholat. Dibaca pikiran hatinya sama Habib Abdurrahman Al-Jufri. Diajaknya masuk ke rumah. Pas diajaknya masuk ke rumah, di rumah itu ada banyak kamar.
untuk tamu-tamu kalau datang. Dibukakan pintu kamar sikok-sikok oleh Habib Abdurrahman tadi. Tidak tahunya. Di kamar pertama ada Habib Abdurrahman lagi tegak sholat. Di kamar kedua ada lagi Habib Abdurrahman lagi ruku. Di kamar ketiga ada yang lagi sujud. Ada 7 Abdurrahman. Ada 7 Abdurrahman. Ini namanya wali abdal. Dalam hadis Nabi nyebut ada wali abdal 30 jumlahnya kata Nabi. Setiap generasi, setiap zaman pasti ada wali badal, jumlahnya 30. Meninggal satu, Allah angkat gantinya satu lagi. Ada. Termasuk wali abdal ini mereka suka terkenalnya itu di satu, kadang tubuh mereka tuh bisa ada di beberapa tempat. Ucap mana Ustaz? Ini kan kuasa Allah. Kalau kita mengukur dengan kemampuan kita, dengan akal kita, tidak masuk akal. Karena memang namanya keramat sesuatu yang di luar akal manusia. Kalau masuk akal manusia bukan keramat namanya. Seperti mukjizat. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu definisinya sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Otak kita tidak bisa nerimanya. Cuman bedanya kalau mukjizat terjadi di tangan seorang nabi, kalau keramat terjadi di tangan seorang wali. Itu bedanya. Cuman dua-duanya sama-sama perkara di luar nalar, di luar otak manusia. Akhirnya kata Habib Abdurrahman tadi, Najigo, ada 7 Abdurrahman yang sholat. Si kok tidak sholat, tidak apa kan kata dia. Nah, 7-nya sholat, si koknya tidak sholat, ya tidak apa. 7-nya tetap sholat. Artinya apa Pak? Tetap sholat. Itu. Tidak mungkin wali tidak sholat itu tidak mungkin. Cerita yang lain. Mungkin ada sebagian orang kalau dengar cerita dari Yaman, ini dari di Mesir ada namanya Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi, terkenal termasuk 4 kutub yang kita tawassuli, Ahmad Ar-Rifai, Ahmad Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi, Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar Baqillani. 4 orang, 4 kutub terkenal ditawasuli. Ahmad Al-Badawi itu setiap harinya kerjanya apa? Nyemir sepatu tuh nah. Bersihkan sepatu, punya kios kecil di samping masjid. Nah, gawinya kumpul sama budak-budak kecil. Ada ulama Mesir terkenal namanya Ibn Daqiqul Id. Ibn Daqiq Al-Id. Terkenal. Banyak karangannya. Cuman waktu itu beliau ini masih ingkar sama wali. Tidak percaya sama wali-wali itu. Apa dia wali-wali itu? Pokoknya ilmu ini harus Quran hadis, Quran hadis. Ada juga kunci itu. Tiap beliau ke masjid, lihat Ahmad Al-Badawi tidak pernah sholat di masjid. Tidak pernah sholat. Duduk di kiosnya, main sama budak kecil. Kumpul sama anak kecil. Tidak pernah sholat. Sekali. Ibn Daqiq, tiap hari. Ini gua tidak sholat-sholat, kata Ibn Daqiqul Id. Ibn Daqiqul Id, ulama terkenal di Mesir. Banyak karangannya. Beliau mencarahkan Arba'in Nawawi, beliau mensyarahkan hadis-hadis hukum, beliau punya karangan di ilmu hadis banyak karangan, alim luar biasa. Tapi alimnya masih alim syariat, belum dapat nihaya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, masih di bidayah, masih di tahapan pertama. Beliau nuntut ilmu, habis nuntut ilmu dapat hidayat, tapi hidayatnya belum sampai ke level terakhir. Masih di level pertama, masih baru menguasai ilmu syariat. Belum sampai ke hakikat. Cuman tetap harus punya syariat dulu, kan itu. Akhirnya beliau katoi ini Sayyid Ahmad Al-Badawi di Mesir, kuburannya dua-duanya di Mesir.
Beliau marahi. Marah itu bukan nasihati, marah itu sambil menghina, menganggap remeh, menganggap rendah. Sekali, dua kali dicacinya Sayyid Ahmad Badawi. Akhirnya ketiga kali sama Sayyid Ahmad Badawi dipegang tangan Ibn Daqiqul Eid. Ini diceritakan sama ulama. Uh, ada satu ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu beliau punya kitab 2 jilid, isinya tentang keramat-keramat para wali. Beliau kumpulkan semua di situ 2 jilid. Ya karena keramat wali itu di Quran ada, Pak. Kenapa kita harus percaya dengan keramat wali? Kalau di Quran ada. Cerita siapa? Banyak. Siti Maryam. Siti Maryam, ibu Nabi Isa, bukan nabi. Kalau bukan nabi apa? Wali berarti kan? Keramat. Apa keramatnya? Allah kasih dia buah dari surga. Sampai-sampai Nabi Zakaria pas masuk tempat dia ibadah, ini makanan dari mana? Buah di musim dingin, sedangkan sekarang lagi musim panas. Kalau musim panas, di depannya ada buah dari musim dingin. Kata Siti Maryam, ini dari Allah. Keramat. Murid Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Ratu Balqis, di surat An-Naml diceritakan ini. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang pacak mindahkannya? Kata iblis, aku pacak mindahkan sebelum kau duduk. Nabi Sulaiman lagi tegak, sebelum kau, jadi kau tegak, pas nak duduk, itu kerajaannya udah di depan matamu. Kurang cepat, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang lebih cepat? Murid Nabi Sulaiman, angkat tangan. Wali, aku bisa mindahkannya sebelum matamu berkedip. Jadi kejaman mata tang langsung depan. Nah ini baru lebih cepat pindahkan. Dipindahkan. Bukan nabi, wali. Berarti sesuatu yang aneh terjadi di orang yang bukan nabi, namanya keramat. Nah, jadi namanya keramat wali pasti ada. Jangan-jangan kita ingkar, tak boleh. Nah, jadi sama Sayyid Ahmad Badawi tadi, ketika Ibn Daqiqul Eid ingkar, menghinanya berkali-kali, dipegang tangannya. Pas dipegang tangannya, tak taunya langsung pindah ke tempat yang sangat jauh atau tempat yang tak pernah dilihat oleh Ibn Daqiqul Eid. Tahu-tahu pindah di musola, musolanya itu di tengah-tengah padang pasir. Musola. Tahu-tahu di situ Ibn Daqiqul. Habis itu azan, masuk waktu sholat, ada yang azan. Habis azan, mulai banyak yang berdatangan, ramai yang datang masuk ke musola itu. Ini musola bukan di desa, bukan di kota, di luar kota Mesir. Ini padahal mereka di Mesir, tidak tahu di mana. Di tengah padang pasir. Habis orang udah mulai ramai datang, komat. Habis komat, masuk imam. Siapa imamnya? Sayyid Ahmad Badawi tadi. Beliau imam. Habis itu, selesai sholat, imamnya hilang langsung. Imamnya hilang, Ibn Daqiqul bingung. Wong tiba-tiba sih kok metu hilang, tidak tahu kemana. Tinggal dia dewean di musola. Cak mana nak balik? Tak bisa cara balik. Sampailah solat berikutnya, masuk waktu solat berikutnya. Sama cak tadi. Azan. Habis azan nung datang, baru dia cerita. Cak mana cara aku nak balik? Diceritakannya. Dia tuh kualat sama Ahmad Al-Badawi. Kata wong tadi, kau kaget sholat di depan, di belakang dia. Habis salam pertama, langsung kau pegang tangannya. Jangan sampai salam kedua. Kalau salam kedua langsung hilang dia. Karena memang salam kedua kan sunnah. Yang wajib itu salam cuman sekali. Yang wajib dalam sholat, salam cuman yang pertama. Yang kedua itu sunnah di mazhab kita. Di mazhab Imam Malik tidak sunnah. Jadi salam cuma sekali. Jadi jangan heran kita kalau juga ngomong sholat, salam cuma sekali. Oh sesat ini. Dah ada itu memang. Jangan heran ada yang. Kata orang yang di samping Ibn Daqiqul Eid, pas dia salam yang pertama, langsung kau pegang badannya, pegang tangannya, pegang apa. Jangan sampai salam kedua langsung hilang dia.
dipegang, minta maaf, akhirnya dimaafkan, tahu-tahu balik lagi ke tempat semula. Artinya apa? Tetap sholat. Walaupun kelihatannya tidak sholat, tapi dia wali badal, di tempat lain dia sholat. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada wali dan mereka ini, yang wali yang kelihatannya tidak sholat tadi, tidak nyuruh wong, oh kamu jangan sholat, nah sesat itu. Kalau sampai ada yang nyuruh tidak sholat, guru nyuruh murid tidak sholat, berarti guru sesat. Sudahlah, pasti gurunya sesat. Tidak mungkin wali tidak sholat dan tidak mungkin wali nyuruh kita tidak sholat. Karena mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bisa ada keramat, mereka jadi wali. Karena mereka melalui bidayatul hidayah. Mereka ikuti proses untuk memahami ilmu syariat. Mereka ikuti proses mengamalkan semua yang diwajibkan oleh Allah, bahkan yang disunnahkan oleh Nabi. Tadi, walaupun di depan dah sholat, dah tahunya di tempat lain imam, bukan sholat, imam. Tiap 5 waktu itu imam. Jadi diriwayatkan Ibn Daqiqul tadi bukan sekali sholat di musola itu, 5 kali sholat, lama dia di situ. Imam, tidak mungkin wali tidak sholat. Nah, jadi harus kita pilih-pilih kalau ada yang ngomong. Jadi kalau ada yang menjatuhkan kewajiban dari Allah dan dia ngaku wali, yakinilah itu bukan wali. Jadi kata Imam Daqiqul Imam Al-Ghazali bahwasanya hidayat, yang mana hidayat itu hasil dari ilmu yang kita pelajari, mempunyai bidayah wa nihayah, zahir batin. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ada tahapan pertama, ada tahapan kedua. Tahapan pertama yaitu dikenal dengan istilah ilmu syariah. Tahapan yang tampak, yang zahir dikenal dengan ilmu asyariah. Itulah yang dikaji dalam kitab kita ini. Makanya judul kitab kita ini kan Bidayatul Hidayah. Tahapan pertama untuk hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dibahas. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Tidak akan mungkin orang itu bisa sampai ke tahapan terakhir kecuali dia sudah menguasai tahapan pertama. Dah mungkin orang itu wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala zahiriha. Dah mungkin dia bisa menguasai yang tidak tampak dari hidayat kecuali dia menguasai dulu yang tampak, yang zahir dari hidayat. Dah mungkin bisa masuk ke ilmu hakikat kecuali dipelajari dulu ilmu syariat. Itu maksudnya. Makanya kenapa beliau Imam Ghazali lebih fokus di semua karya beliau, bukan hanya di Bidayatul Hidayah. Di semua karya beliau, beliau hanya fokus ke Bidayatul Hidayah. Dia cuma fokus ke tahapan pertama. Imam Ghazali. Dari sebelum tahapan pertama, jadi beliau Imam Ghazali ini kalau kita kumpulkan semua karyanya, itu yang beliau fokuskan cuman bagaimana kita nuntut ilmu, kemudian setelah nuntut ilmu, cak mana caranya biar dapat hidayat, kemudian cak mana caranya kita menguasai ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu wajib, ilmu sholat, ilmu bersihkan hati, tidak sombong, ini ilmu syariat semua. Tidak sombong, tidak irian, itulah yang dikaji, yang dibahas oleh Imam Ghazali di semua karya beliau. Bagaimana ibadah zohir, ibadah anggota tubuh kita terlaksana dengan sempurna, bagaimana ibadah hati kita juga sempurna. Ibadah hati tadi biar tidak sombong, tidak iri, tidak dendeman.
Itu yang dibahas sama Ghazali di semua karyanya, bukan hanya di kitab kita ini, bahkan di kitab beliau yang paling tebal, paling besar, Ihya Ulumuddin sekalipun, itu yang beliau bahas. Ilmu hakikat level terakhir dari orang yang sudah mendapatkan hidayat dari Allah, level terakhirnya tidak perlu dibahas di kitab. Kenapa? Rasakan dewek kaki. Masing-masing akan merasakannya kalau kalian mengamalkan bidayatul hidayah. Kalau kalian nuntut ilmu dan dari ilmu itu berkah dapat hidayat, mengamalkan apa yang kalian dapatkan dari ilmu syariat, maksudnya diamalkan, nanti hasilnya ini masuk ke tahapan terakhir, tidak usah dibahas kata Razan. Kenapa? Masuk ke dewe. Jadi beliau ini ngajari kita bagaimana caranya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi kata beliau, tidak bisa kamu merasakan tahapan terakhir kecuali tahapan pertama kita laksanakan. Jadi tidak mungkin jadi wali ini, maksudnya tidak mungkin jadi wali masuk tahapan ilmu hakikat, ilmu terakhir kecuali ilmu syariat dia pelajari dan dia amalkan. Itu tidak mungkin. Kitab karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad misalkan, sama. Yang beliau bahas itu bidayatul hidayah. Tahapan pertama dari hidayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Cak mana kita sholat yang benar, cak mana hati kita bersih, cak mana kita berbuat baik dengan sesama. Itu yang beliau. Jadi beliau itu mendidik kita, mengajari kita, sehingga kenapa tidak beliau bahas ilmu kedua, ilmu hakikat, ilmu level tahapan terakhir. Kata beliau, buat aku dibahas. Karena kamu akan ngerasakan dewek kalau ngamalkan yang tahapan pertama. Oleh karena itu, ulama-ulama mengharamkan kita membaca kitab-kitab. Ada sebagian ulama, sebagian wali yang yang menuliskan, yang membukukan apa yang mereka rasakan di ilmu tahapan kedua. Aduh. Salah satunya ulama yang terkenal yaitu Ibn Arabi. Kenal Ibn Arabi. Beliau punya satu kitab, sama ulama diharamkan kita baca kitab tersebut. Kenapa diharamkan? Karena kita tidak bakal paham apa yang beliau tulis di kitab tersebut kecuali kita sudah menguasai ilmu syariat, ilmu tahapan pertama ini. Isi kitab itu apa yang beliau rasakan. Isi kitab itu ilmu hakikat. Makanya yang baca tidak sanggup. Sama Habib Abdullah Haddad diharamkan. Sama Imam Suyuti diharamkan. Sama ulama-ulama. Kenapa? Ini tidak usah dibaca. Kalau kamu tidak ngamalkan yang pertama, kamu baca yang terakhir, sesat nanti kamu. Nanti sesat. Ilmu syariat tidak dia pelajari. Tahapan pertama tidak dia lalui. Langsung pengen ke tahapan kedua, ilmu hakikat, sesat. Maka diharamkan sama ulama baca kitab ini. Jadi kata mereka itu tidak usah kau baca, tidak usah. Ini bila baca, pelajari, maka kau akan rasakan apa yang dirasakan oleh Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi nulis macam-macam. Aku ngasok ini, aku ini, aku ini. Aku ngelihat langit macam-macam. Apalagi wong sekarang kalau macam itu, wah habis Ibn Arabi disesatkan jadi. Aku ngelihat langit terbuka begini, ngelihat surga, macam-macam pokoknya. Nah ini tidak usah kita baca. Kata ulama-ulama yang lain itu, tidak usah kamu baca, kamu rasakan be. Kamu rasakan dewe, kamu cicipi dewe. Bagaimana caranya? Baca kitab-kitab yang ada di tahapan pertama. Bidayatul Hidayah, kitab kita ini. Ihya Ulumuddin, kitab Ibn Athaillah Hikam, kitab-kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semua di
tahapan pertama. Kitab itu semua nih untuk tahapan pertama. Dari ini udah langsung ke dewe apa yang ada di tahapan terakhir. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah apa namanya mengamalkan syariat, tapi tiba-tiba ngaku hakikat, itu sesat. Dan banyak kelompok-kelompok seperti itu yang pengen langsung ke tahapan kedua. Kalau belajar fikih, belajar wudhu yang benar, bosan kata dia. Sudah-sudahlah. Kulit itu tuh masih pengen jeronyo. Kulitnya beda tetelan, apalagi jeronyo kan itu. Nah, Waha anak musyirun alaika bi bidayatil hidayah, kata beliau. Nah, ini karangan aku ini adalah yang akan aku jadi ulama Imam Nawawi beliau mengumpamakan bahwasannya, kata beliau, ilmu syariat itu adalah seperti kapal. Sedangkan ilmu hakikat itu seperti mutiara yang ada di laut. Tidak mungkin orang nyampe ke tengah laut kecuali pakai kapal. Tidak mungkin nak berenang dari pesisir laut, tidak mungkin. Harus pakai kapal dulu sampai ke tengah laut, baru kita dapatkan mutiara tersebut. Begitulah ilmu syariat. Kapalnya ilmu syariat, mutiaranya ilmu hakikat. Nah, jadi ilmu hakikat itu hasil dari ilmu syariat. Kita ngamalkan ilmu syariat, kita nuntut ilmu syariat. Kemudian kita dapat hidayat untuk mengamalkan ilmu syariat. Hasil dari ilmu syariat yang kita amalkan, kita akan merasakan ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita sering di khotib pucuk mimbar tiap Jumat ngomong takwalah kepada Allah. Apa arti takwa kepada Allah? Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kan itu takwa tuh. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana bisa kita melakukan yang wajib kalau kita tidak tahu ilmu syariat? Bagaimana bisa kita meninggalkan yang haram kalau kita tidak menuntut ilmu agama, kita pelajari mana yang haram? Jadi orang yang pengen bertakwa kepada Allah, ia harus nuntut ilmu. Makanya Imam Ghazali ngomong, hasil dari nuntut ilmu dapat hidayat. Apa hidayat? Ya takwa kepada Allah. Tidak mungkin orang bisa bertakwa kalau dia tidak pelajari ilmu agama. Tidak mungkin. Jadi untung-untungan, sah untung, tidak sah tidak untung. Tidak mungkin, bukan itu. Agus pasti sah. Kita mau bertakwa, misalkan, tidak boleh kita ini es teh. Misalkan ini minuman baru ada, misalkan seperti kopi. Kopi itu ketika baru ditemukan, ulama langsung cari hukumnya. Apa hukumnya ini kopi? Tidak boleh kita makan sesuatu, minum sesuatu, tanpa kita tahu apa hukumnya di situ. Tidak boleh. Kalau haram ya biarlah, halal ya sudah. Tidak boleh. Nah, jadi, tidak mungkin orang bisa bertakwa kepada Allah, kecuali kalau dia nuntut ilmu syariat. Dia pelajari ilmu agama, baru dia bisa bertakwa kepada Allah. Hasil dari takwa kepada Allah, kata Allah, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka kalian akan diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ilmu apa yang kedua ini? Ilmu hakikat, atau dikenal dengan nama lain ilmu laduni. Nah, ini hasil dari mana? Wa yu'allimukumullah, kalian akan diajari oleh Allah ilmu, hasil dari takwa. Takwa hasil dari ilmu syariat. Jelas di Al-Quran ini. Jadi pelajari dulu ilmu syariat sehingga kalian bisa bertakwa kepada Allah. Hasil dari takwa baru dapat ilmu hakikat. Dapat ilmu laduni. Tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah, yang pertama, tahapan pertama tidak dia pelajari, pengen langsung dapat ilmu hakikat dari Allah, mustahil.
Tidak mungkin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, jadi kata Imam Ghazali di dalam kitab ini aku akan menyebutkan bidayatul hidayah. Aku akan menyebutkan tahapan pertama untuk orang yang mendapatkan hidayat dari Allah. Yang mana hidayat itu hasil natijah buah dari kita menuntut ilmu agama. Beliau tidak menyebutkan ilmu terakhir. Kenapa? Biar kau cicipi dewe ilmu terakhir. Litujarriba biha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Nah, kata beliau, aku sebutkan bidayatul hidayah ini aku karang niatnya agar kalian melihat di mana diri kalian, agar kalian tahu bagaimana kondisi hati kalian. Itu. Ketika kita baca kitab ini kita tahu, oh ternyata ibadah aku ini masih banyak kurangnya misalkan. Sholat ini masih kurang pas adabnya, syaratnya, rukunnya misalkan. Kemudian pas beliau ngebahas tentang hati, oh ternyata hati aku ini masih dengkian. Oh ternyata aku ada sifat sombong. Ternyata aku masih pendendam. Nah, itu dari mana kita tahu itu? Dari baca kitab beliau ini. Nah, jadi beliau ingin kita sempurna di bidayah. Beliau ingin kita sempurna di tahapan pertama, sehingga kalau udah sempurna di tahapan pertama, insya Allah akan masuk ke tahapan terakhir. Jadi beliau ini cuma tugasnya giring kita. Giring kita, ngantarkan kita untuk masuk ke tahapan kedua. Dengan apa? Dengan menyempurnakan bidayah. Tahapan pertama. Ketika tahapan pertama sudah sempurna, udah tinggal masuk dewek ke tahapan terakhir yaitu menguasai ilmu syariat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan bidayatul hidayah. Kita bisa mengamalkan tahapan pertama daripada hidayat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah kita akan mendapatkan karunia dari Allah wa yu'allimukumullah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang ada di tahapan kedua yaitu ilmu hakikat bila tahap fi khairin wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين